Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, serta kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wak Geng. Sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung saja. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini. Di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang dimana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini antara sisi batin dan sisi perasaan. Kenapa saya mengatakan dua aspek tersebut? Karena dua aspek itu sudah memberikan suatu bentuk investasi secara kesetiaan dan secara ketulusan, tetapi bentuk investasi yang diterima ketika memberikan kesetiaan bukan dipulangkan dengan bentuk yang terbaik. Ibaratnya investasi yang dilakukan telah memberikan suatu keuntungan terhadap pihak lain,
tetapi pihak lain seakan-akan masih saja banyak tuntutan dan masih saja memberikan suatu kondisi untuk menyudutkan. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi yang dimiliki oleh pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, kartu yang saya pegang ini seperti membuktikan antara karakter dan watak itu tidak ada yang namanya suatu kejujuran ketika menjalani yang namanya suatu komitmen. Komitmen yang dijalankan oleh pihak lain dan komitmen itu diberikan terhadap seseorang yang memberikan kesetiaan, seseorang hanya bisa menerima dari pihak lain suatu hasil, tetapi hasil tersebut di luar dari imajinasi. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan tadi, terlalu banyak energi positif yang kamu buang, di mana ketika diri kamu membuang energi positif hanya karena persoalan komitmen kamu. Berbagai energi yang kamu berikan, tetapi energi yang kamu berikan di dalam komitmen kamu seakan-akan hanya untuk menguras dan membuat pemikiran kamu terlalu rumit. Lagi-lagi, kalau kamu mempertanyakan terhadap diri saya, perjalanan komitmen kamu itu bersifat apa? Saya akan mengatakan, komitmen kamu itu hanya untuk menerima situasi, tetapi situasi tersebut berupa tekanan. Rumit kan perjalanan komitmen kamu kan? Terlalu tidak stabil kan perjalanan komitmen kamu? Terlalu memberikan pemikiran kamu yang berantakan kan? Itu yang saya lihat tuh geng. Benar atau tidak dari perkataan yang saya katakan barusan, semua saya kembalikan terhadap pemikiran kamu untuk menanggapi dan menyikapi perkataan saya tadi. Tetapi setidaknya, sekuat apapun saya untuk mencoba menerobos dari pemikiran kamu, pasti perkataan yang barusan saya katakan tadi, itu ada terbesit di dalam pemikiran kamu. Dan kamu selalu bertanya-tanya, komitmen seperti apa yang saya jalankan untuk saat ini atau di masa lalu, di mana komitmen itu bukan memberikan suatu arah agar diri kamu ditempatkan di dalam posisi untuk menerima suatu hasil akhir yang bahagia. Saya berbicara dari apa yang saya katakan tadi. Itu posisi energi kamu yang memberitahukannya. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini saya lemparkan terhadap perjalanan komitmen kamu, saya rasa kartu ini seperti membuktikan
perjalanan komitmen kamu itu suatu perjalanan komitmen yang memiliki dua arah. Kenapa dua arah? Kamu memakai perasaan, yang satu memakai logika. Kalau saya umpamakan atau mencontohkan, ketika diri kamu pergi untuk berbelanja, di mana ketika diri kamu berbelanja, apa yang kamu inginkan, apa yang ingin kamu beli, di mana ketika kamu membeli sesuatu hal dari apa yang kamu belanjakan tidak sesuai dengan keinginan kamu, bagaimana reaksi kamu? Marah atau kecewa? Wak geng? Seperti itulah perjalanan komitmen kamu. Kamu sudah memberikan apa yang terbaik di dalam kehidupan manusia itu, tetapi apa yang kamu berikan tidak sesuai dengan keinginan kamu, sehingga membuat diri kamu selalu ada suatu bentuk pelampiasan emosi, tetapi emosi yang ingin kamu lampiaskan lagi-lagi menghambat diri kamu untuk kamu lakukan, karena bisa saja ada berbagai faktor yang mengharuskan diri kamu tidak memberikan luapan tersebut. Kartu pertama yang saya pegang ini adalah kartu Justice. Justice, lambang dari zodiak Libra. Justice mengarah terhadap unsur udara. Bukan hanya zodiak Libra dari kartu yang saya pegang ini. Aquarius, Gemini, dan Libra. Makanya saya mengatakan komitmen kamu itu dua arah, dan saya mencontohkan tadi ketika diri kamu berbelanja. Karena memang lambangnya adalah lambang timbangan. Timbangan, ibaratnya Wak geng, ini kamu, ini dia. Dia naik sedikit, kamu mencoba untuk merendahkan diri. Ketika diri kamu mencoba untuk merendahkan diri, manusia ini tidak menyadari kenapa diri kamu itu merendahkan diri untuk memahami karakter dia. Itulah perjalanan komitmen kamu. Tidak pernah peka untuk memberikan suatu situasi yang dimana situasi itu membalas dari karakter kamu untuk mencoba mengerti dari karakter dia. Itu yang saya lihat. Benar atau tidak, ya semua kembali lagi terhadap diri kamu. Kartu pertama saja sudah kartu Justice. Apa yang harus saya katakan terhadap diri kamu di dalam perjalanan komitmen kamu? Apakah mungkin saya mengatakan perjalanan komitmen kamu adalah perjalanan komitmen yang memberikan diri kamu suatu hasil yang setimpal dengan imajinasi kamu? Tidak. Tidak mungkin, Wak geng. Karena perjalanan komitmen kamu itu penuh dengan ketidakstabilan, penuh dengan ketidakseimbangan. Ketidakstabilan dan ketidakseimbangan itu bukan karena diri kamu yang memberikan tindakan tersebut, tetapi manusia yang kamu prioritaskan. Bagaimana mungkin komitmen kamu bisa stabil, bisa seimbang? Karakter manusia itu selalu menyalahkan diri kamu, selalu menempatkan posisi kamu terpojokkan, selalu memberikan diri kamu perkataan-perkataan untuk mencemooh kamu, untuk menggosipi kamu, untuk mengata-ngatain kamu, padahal kamu yang mengubah manusia tersebut. Dan saya yakin dari perjalanan komitmen kamu yang sudah benar-benar mengecewakan kamu, ada suatu luapan dari kondisi batin kamu, yang dimana luapan kondisi batin kamu ini seperti ingin memberikan suatu bentuk kekecewaan, tetapi kekecewaan itu sumpah.
Ada kan? Kamu pernah memberikan kata sumpah terhadap manusia itu kan? Walaupun memang diri kamu tidak memberikan kata sumpah, saya yakin ketika diri kamu ini berkomunikasi terhadap Sang Pencipta, kamu pasti menuntut yang namanya keadilan. Justice kartu pertama. Saya tidak bisa menyalahkan kalau posisi energi kamu ini pernah memberikan suatu sumpah serapah terhadap manusia itu, dan saya tidak bisa menyalahkan ketika diri kamu memberikan suatu tuntutan berupa keadilan terhadap Sang Pencipta, karena memang kartunya berbicara seperti keadilan dan karma. Nih, Dewa Geng. Cocok, kerasa dengan apa yang barusan saya katakan tadi. Ya kalau menurut diri kau cocok silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kau tidak cocok ya tidak usah kau angkat. Anggap saja apa yang saya katakan tadi suatu perkataan yang tidak berfaedah atau tidak berkualitas. Setidaknya saya mengetahui komitmen kamu itu adalah komitmen yang tidak pernah ada kejujuran, selalu ada bentuk hukuman yang kamu terima, padahal kamu yang bersifat jujur. Kalau saya mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, apa yang ingin kamu sampaikan itu sudah tersampaikan. Tetapi dia tidak memperlihatkan apa yang dia dapatkan dari sumpah serapah kamu karena memang dia malu. Karena memang dia tidak mau memberikan suatu kondisi di mana kondisi itu membuat diri kamu mentertawai diri dia. Ini Justice Wak Geng, kartu pertama kali yang saya pegang. Walaupun diri kamu bertanya, kakak selalu mengatakan kondisi diri dia begini, begono, begini, begono. Apa yang dia lihat, apa yang dia perlihatkan terhadap diri kamu, belum tentu itu membuktikan kondisi batin dia yang merasa bahagia. Ini kartu karma, Wak Geng. Walaupun memang saya mengatakan manusia itu mendapatkan karma dan dia tidak memperlihatkannya, mungkin perkataan saya ini tidak sinkron terhadap diri kamu. Tidak jadi masalah, karena saya hanya sekedar untuk mencoba melihat. Sebenarnya sudah tersampaikan apa yang kamu katain, apa yang kamu komunikasikan terhadap Sang Pencipta, apa yang kamu berikan sumpah serapah kamu sudah tersampaikan. Itu menurut versi penglihatan saya. Belum tentu versi penglihatan saya ini bisa kamu pahami dan bisa kamu mengerti. Nih dia Wak Geng. Muncul kartu The Death. Wow. Kartu pertama sudah berbentuk keadilan, kartu kedua berbentuk kematian. Ini sudah memancing energi saya semakin terkuras habis. Karena begitu saya mengangkat kartu The Death ini, ada suatu pergerakan energi yang membuktikan bahwasannya pergerakan energi manusia itu seperti memberitahukan ada perubahan kehidupan yang dia dapatkan, di mana perubahan kehidupan itu tidak sesuai dengan keinginan dia. The Death. Kalaupun saya mengarahkan kartu ini terhadap posisi energi kamu, saran saya cuma satu. Saya hanya meminta tolong terhadap diri kamu untuk kedepannya, jangan lagi kamu lakukan berbagai kebiasaan buruk kamu yang telah merugikan kamu di masa lalu. Bergeraklah sesuai dengan intuisi dan naluri kamu agar diri kamu tidak lagi mendapatkan berbagai hasil yang tidak setimpal dengan keinginan kamu. Saya hanya sekedar meminta tolong, ya Wak Geng, agar jangan terjadi terhadap diri kamu ini suatu kondisi pembiasan. Pembiasan tahu,
bertolak belakang. Ibaratnya kamu bercermin, ketika diri kamu bercermin, mungkin cermin itu akan mengatakan terhadap diri kamu, tolong jangan lakukan kebodohan seperti di masa lalu untuk kedepannya. Ya, jangan lakukan lagi kebiasaan buruk kamu. Saya mengangkat kedua kartu ini bukan berarti saya ingin lebih mendominasi untuk membahas pergerakan energi kamu. Acuan saya lebih membahas mengenai manusia tersebut karena keluar kartu The Death. The Death ini seperti menyimpulkan manusia tersebut terlalu banyak berbagai kebohongan, kerahasiaan, ketidakterus-terangan, kemanipulatifan yang dia lakukan terhadap berbagai orang. Justru berbagai orang seperti ingin melampiaskan apa yang pernah dia lakukan tersebut. The Death ini, geng. Bisa saja manusia tersebut baru-baru ini mendapatkan sesuatu hal, tetapi sesuatu hal itu sudah merugikan diri dia. Kartu pertama sudah keluar, kartu keadilan, ditambah lagi kartu kematian. Kematian ini bukan dalam arti secara fisik. Kalaupun diri kamu mengharapkan secara fisik, mungkin akan terjadi, tetapi saya tidak bisa memastikan fisik ini kapan terjadinya. Bisa saja tahun ini, bisa saja sebelum tahun ini habis, bisa saja sesudah tahun ini. Karena yang saya rasakan situasi diri dia ini situasi yang benar-benar berhenti secara otomatis. Muncul kartu 6 pedang. Terdiri dari 6 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari ke-6 pedang yang barusan saya katakan tadi, wow, ternyata manusia ini pergi dari kehidupan kamu dengan cara kepecundangan dia. Tetapi dengan cara kepecundangan dia tersebut, justru yang dia dapatkan apa? Kesulitan. Kesulitan dalam arti apa? Manusia ini tidak mendapatkan yang namanya kestabilan, dan perjalanan kehidupan dia seperti perjalanan kehidupan yang membutuhkan yang namanya penyembuhan atau ketenangan. Saya rasa manusia ini kategori orang yang bodoh ketika meninggalkan diri kamu. Orang bodoh. Kenapa? Karena manusia ini hanya melihat dari apa yang dia lihat dari diri kamu, bukan memahami dan mengerti bagaimana tindakan kamu ketika kamu menjadi bagian di dalam kehidupan dia. Wow, Six of Swords, 6 pedang. Kepecundangan dia sudah membuktikan kondisi diri dia ini mencari suatu kesembuhan terhadap diri kamu. Muncul kartu Eight of Cups, terdiri dari 8 cawan. Kalau saya mencoba untuk menarik satu cawan dari ke-8 cawan yang saya katakan tadi, saya rasa ini manusia, geng, terlalu banyak berbagai kondisi yang dia perlihatkan terhadap diri kamu, di mana apa yang dia perlihatkan bahwasannya diri dia bahagia, itu hanya berpura-pura. Apa yang dia perlihatkan ketika diri dia mengatakan pihak ketiga dia adalah pihak ketiga yang bisa dibangga-banggakan, ketika diri dia meninggalkan diri kamu, kondisi diri dia lebih sejahtera, lebih stabil, dan lebih makmur, itu hanya berpura-pura. Sebenarnya manusia itu kecewa dengan keputusan dia telah meninggalkan diri kamu. Ini manusia penuh dengan kepura-puraan hidupnya. Sudah membuat orang lain merasa dirugikan, terhadap diri sendiri berpura-pura. Muncul 2 pedang. Terdiri dari 2 pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik satu pedang dari kedua pedang yang barusan saya katakan, satu pedang yang saya tarik ini seperti membuktikan manusia itu kondisi dia sedang buntu.
Nggak percuma kan, kartu pertama yang keluar adalah kartu Justice. Yang saya katakan tadi, manusia itu sudah mendapatkan yang namanya bentuk kekecewaan dari diri kamu dengan cara kamu menyampaikan sumpah serapah. Kondisi dia lagi buntu. Kehidupan dia lagi buntu, wah geng. Buntu ini. Sudah buntu, penuh dengan kekhawatiran. Sudah penuh dengan kekhawatiran, manusia ini seperti merasa terganggu dengan kondisi batin dia yang sudah salah untuk meninggalkan diri kamu. Knight of Swords, Pangeran Pedang. Kalau saya mencoba menarik dari kata pedang, pedang ini seperti membuktikan ada pergerakan energi dari batin, dari kondisi batin, yang dimana kondisi batin ini seperti mendorong agar manusia itu bisa kembali terhadap diri kamu, tetapi kembalinya manusia itu terhadap diri kamu belum tentu membuktikan diri kamu bisa memberikan kesempatan. Secara batin saya mengakui manusia ini masih ada dorongan untuk menghampiri diri kamu. Tetapi perlu kamu ketahui, ketika manusia ini datang untuk menghampiri diri kamu, tujuannya apa? Jangan pula ketika manusia itu menghampiri diri kamu, kamu datang sebagai Avenger, padahal kondisi diri dia dalam kondisi yang buntu dan lagi menerima karma. Nih, Dewaga. Bagaimana dari apa yang saya katakan tadi? Apakah bisa masuk secara logika kamu? Ya, kalau menurut diri kamu bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat. Tetapi kalau menurut diri kamu tidak bisa masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar apa yang saya katakan tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Dari ke-6 kartu yang saya ambil ini, kesimpulan yang ingin saya tarik, apa yang pernah kamu ucapkan dari mulut kamu dalam kondisi pergerakan energi batin kamu, apapun itu sudah terkoneksi terhadap manusia itu, tetapi dia tidak memperlihatkan terhadap diri kamu karena memang dia berpura-pura untuk bahagia. Oke, Wak geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.